melanjutkan pembahasan topik lalu dengan Pak Priyanto yang membahas tentang Pilpres. Di situ Pak Priyanto menyampaikan ada peran perang asimetris. Nah, kita sekarang saatnya mengundang ahli pakar geopolitik dari Global Future Institute, Dr. Hendrajit. Salam, Dr. Hendrajit. Apa kabar, Bung Nur Ridwan? Waduh, bukan main. Udah lama sekali nggak ketemu. Iya. Ya. Kemarin telepon-teleponan, diundang ke sini. Baik. Ada hajatan apa nih? Nah, jadi kembali tadi itu Pak Priyanto menyampaikan tentang pendapatnya pasca debat Capres. Iya. Jadi di situ disampaikan Pak Priyanto ada peran perang asimetris di Pilpres. Nah, bagaimana pendapatnya Mas Hendrajit? Iya, terima kasih Bung Ridwan. Saya kebetulan sebelum acara ini sudah menikmati dulu video dari, kalau nggak salah dengan Mbak Bena Rangkuti dengan Pak Priyanto ya. Nah, yang menarik tuh di terakhir closing Pak Priyanto tuh menyinggung soal perang asimetris, tapi ada satu tesis menarik dari Pak Pri yang mengatakan bahwa pemilu itu adalah subsistem dari Undang-Undang Dasar 2002 yang didesain untuk melahirkan elit-elit atau kepemimpinan yang untuk tujuannya itu penguasaan politik dan ekonomi dan menafikan peran dari calon presiden yang dari warga negara Indonesia asli. Nah, terkait tiga itu mungkin bagian saya yang porsi yang perlu dipertajam terkait ini perang asimetris yang dua itu sebetulnya. Soal tujuan penguasaan politik dan ekonomi. Itu bukan omong kosong dari Pak Pri itu. Karena apa? Di dalam konteks pasca lengsernya Pak Harto, itu kalau saya perhatikan yang krusial itu adalah rekrutmen kaderisasi kepemimpinan nasional maupun daerah. Kedua, rekrutmen tentang kader-kader partai politik yang kemudian diproyeksikan ke DPR maupun DPRD. Itu dengan desain yang sebetulnya bukan sesungguhnya yang diharapkan ketika lengsernya Pak Harto, ada penyempurnaan kembali kebangkitan kekuatan rakyat maupun komponen-komponen nasional, sehingga yang sempat melenceng dari Pak Harto itu diluruskan. Tapi itu justru karena elemen yang menjatuhkan Pak Harto itu tidak punya skema, tidak punya satu strategi nasional, maka justru asing yang memakai celah itu, kekosongan paradigma, kekosongan rencana induk yang mengarah ke penguatan kembali masyarakat dan rakyat itu, dan tentunya negara ya, itu justru menjadi masuknya elemen-elemen asing yang memakai globalisasi yang waktu itu memang marak, yang sebetulnya dompleng atau menumpanginya itu adalah skema kolonialisme dan imperialisme gaya baru. Nah, makanya di dalam konteks buku saya itu yang terbit 2016, tapi yang revised edition itu sebenarnya 2019 yang udah warna hijau. Nah, tapi yang buku ini yang saya lihat di sini nih, ini yang masih edisi awal dan kedua. Yang pakai hijau itu udah revised edition dan ada penambahan. Tapi intinya memang sama, bahwa karena ada kolonialisme itu seperti yang sudah disinggung Pak Pri juga di uraian sebelumnya, tidak lagi mendayagunakan sarana kekerasan atau militer ya. Seperti kayak Saddam Hussein ketika diinvasi oleh George W. Bush atau siapa namanya waktu menggulingkan Irak Saddam Hussein maupun Afghanistan yang 2 tahun sebelumnya itu. Karena Afgan kan 2001, Irak 2003. Itu kan militer ya. Tapi di dalam konteks yang kita bicarakan ini, tanpa satu peluru pun banyak produk-produk undang-undang yang merupakan derivat atau turunan dari Undang-Undang 2002 yang tadi disinggung Pak Pri di sesi sebelumnya itu adalah berubah itu. Yang tadinya pro rakyat, pro kepentingan nasional berubah menjadi kepentingan konglomerasi lokal atau yang Pak Pri sebut komprador itu dengan atau korporasi asing global. Itu sektor emas yang menguasai emas, tambang batu bara, minyak segala macam, dan itu tercapai. Misalnya aja di Undang-Undang Migas 2001 nomor 22 2001. Itu kan berubah. Pertamina itu tanpa diserang militer sebagai penguasa hulu hilir migas, minyak dan gas itu
ambrol sudah. Undang-undang dengan hancurnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971. Nah, itu contoh. Nah, itu jadi benar seperti yang disampaikan Pak Pri itu, memang ada satu desain yang kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang 4 kali amandemen yang hakikatnya sudah berubah menjadi UUD 2002 itu banyak melumpuhkan sektor-sektor yang sebenarnya bukan hanya migas, tapi juga belakangan tuh listrik. Ya. Undang-Undang Nomor berapa itu? 2009 itu yang kemudian final menjadi Undang-Undang Nomor 30 ya dirubah karena MK sempat menganulir, tapi intinya tuh listrik itu dari jawatan negara berubah wataknya jadi swasta. Yang jadi perum jadi PT ya. Nah, itu dia. Perusahaan termasuk negara. intinya sudah spiritnya itu bukan di mana negara itu adalah harus bukan hanya hadir ya, tapi berperan sebagai subjek ekonomi politik yang mengawal kepentingan masyarakat, apalagi yang dilemahkan ya. Nah, jadi gitu, Pak. Bisa nggak kira-kira Mas Hendrajit dari hasil pengamatannya nih, debat capres dengan 3 capres ini, ada nggak yang memang ternyata di antara 3 capres ini atau semuanya ini bagian dari kepentingan asing? 3 sosok yang saya perhatikan kan dari 4 ini yang kebetulan saya relevan di bidang saya itu kan di geopolitik, politik luar negeri dan sedikit banyak pertahanan saya cukup paham juga. Maka yang dari dari 4 debat di luar yang wapres ya, itu antar capres itu kan yang saya agak perhatikan betul itu yang terkait waktu mengangkat tema politik luar negeri, geopolitik dan pertahanan itu. Dan kalau nggak salah globalisasi juga. 3 tokoh ini Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar sebetulnya bagus-bagus aja dalam pengertian. Tapi kayak tadi Pak Pri analogikan itu bagus tuh. Ibarat mobil tuh ada yang bicara knalpot, ada yang bicara ban, ada yang bicara aki. Artinya nggak seutuhnya gitu. Tapi nggak ada yang tiga-tiganya ini loh mobil gitu. Nah terkait politik luar negeri itu sama. Jadi misalnya ini frasenya aja lah yang kita cermati ya. Pak Prabowo nggak ada yang salah ketika beliau mengatakan kalau bicara politik luar negeri, kita harus mengacu kepada pembukaan UUD 45 alinea keempat, khususnya ikut serta dalam menciptakan perdamaian dunia dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya itu yang nggak di amandemen ya sampai hari ini yang masih utuh lah, urat sarafnya itu, yang lumpuh kan badannya ya, atau tangan dan kakinya gitu. Karena pasal-pasalnya udah dipreteli, dimutilasi lah. Nah itu benar, cuman Pak Prabowo kan nggak menjabarkan sebagai satu gagasan strategis dari hulu itu ke politik luar negeri itu harus seperti apa ya ke depan, tantangan bebas aktif itu seperti apa. Nah Pak Anies juga bagus ketika mengatakan kita harus kembali dong jadi pemain sentral dalam arena global, tapi dalam skema atau rencana induk seperti apa, strateginya, diplomasinya seperti apa, tidak terlalu terjabarkan. Pak Ganjar misalnya mengatakan kita harus meredefinisikan ulang politik bebas aktif. Bebas aktifnya benar, karena itu azas. Tapi kata-kata redefinisi sendiri menurut saya nggak tepat, karena itu udah definitif namanya. Justru yang jadi persoalan, bagaimana bebas aktif itu tetap relevan menjawab tantangan zaman. Berarti kan harus reaktualisasi dan revitalisasi. Nah, ini gambaran kenapa seperti itu, ya ini seperti kembali ke Pak Pri punya tesis ya, bahwa ini jabaran dari pemilu itu subsistem atau subbagian dari Undang-Undang Dasar 2002. Para pemimpin juga lahir dari rahim itu. Jadi sektoral itu, tidak terintegrasi, tidak mengacu kepada rencana induk dan tidak menangkap inti soal krisis nasional itu apa sebetulnya gitu. Ini di luar soal apresiasi saya kepada 3 capres yang notabene kawan dekat saya tiga-tiganya itu. Nah, itu kan apresiasinya ya, pengamatan dan apresiasi. Nah, sekarang teman-teman sekalian ini makin menarik dan makin seru dan memang nggak ada habisnya kalau kita bicara dengan pengkaji geopolitik karena ini juga akan berdampak langsung kepada bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bagian dari dunia. Dr. Hendrajit, jadi lanjut nih pertanyaan saya. Karena kebetulan kita di YouTube channelnya Rumah Persiapan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum.
Nah, seperti ada di buku ini kan? Iya. Buku dari Rumah Kebangkitan Indonesia yang diprakarsai salah satunya oleh Pak Prianto. Pak Prianto, ya. Nah, jadi geopolitik Indonesia atau politik bebas aktifnya Indonesia, apakah dengan pasca perubahan amandemen 2002 ini, bagaimana pandangan dari Mas Hendrajit? Ya, konsep dan gagasan yang dirancang Pak Prianto itu saya kira sangat tepat sasaran dalam pengertian bahwa kalau dari perspektif geopolitik ya, kembali ke UUD 45 asli itu, kita bicara tentang wacana-wacana yang digulirkan para founding fathers atau bapak bangsa di BPU PKI, Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan ini salah satunya itu adalah pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Dan orang sering bukan salah baca sih, terlalu fokus perhatian pada aspek kedua dari pikiran Bung Karno sebenarnya, tentang Pancasila dengan segala kontroversinya. Tapi lupa, sebelum Pancasila digulirkan sebagai solusi yang ditawarkan Bung Karno, beliau bicara geopolitik. Beliau kan bilang begini, kan ada pandangan dari tokoh pakar Prancis Ernest Renan bahwa kalau mau bikin bangsa itu yang penting punya kehendak bersama, vivre ensemble, the general will to build a nation misalnya kan. Bung Karno bilang nggak cukup, walaupun itu benar katanya. Kehendak itu kolektif bangsa yang kemudian dari berbagai suku bangsa apa segala macam itu benar. Tapi nggak cukup katanya. Dia mengatakan ada yang namanya Otto Bauer, itu pakar geopolitik dan filsafat Jerman, menginikan bukan kehendak bersama, tapi senasib sepenanggungan. Jadi ada rasa kesejarahan yang sama di masa silam yang menyatukan. Nah, Bung Karno bilang dua itu di Indonesia, di dalam konteks kita mau bikin negara yang namanya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada semuanya, tapi juga nggak cukup katanya. Apa yang nggak cukup itu? Yang menyatukan ruang, menyatunya tempat dan tanah tumpah darah itu. Tanah air ya. Jadi beliau bicara tentang karakteristik geografis itu juga ikut menentukan yang kemudian nanti kita sama-sama membangun yang Indonesia merdeka itu. Nah, jadi yang beliau pertajam kemudian tahun 65 Mei waktu bikin opening speech ya, pidato pembukaan Lemhanas, itu beliau kan mengatakan bahkan geopolitik itu harus jadi ilmunya ketahanan nasional hidup lagi. Berarti apa? Kalau kita bicara geopolitik kan dua sebenarnya, yang kalau mau disederhanakan ya supaya nggak terlalu jelimet ilmiah gitu ya. Menguasai pandangan menghayati dan mendalami konstelasi global dunia internasional, bukan hanya aspek politik internasional. Tapi Indonesia di posisi apa sekarang ini? Iya. Sekarang ini. Nah, itu dia yang jadi konstelasi global harus dipahami ke perkembangan budaya intinya tuh tren itu harus dibaca dengan peka. Nah, yang kedua, karakteristik geografis kita harus paham. Kita ini kondisi fisik lingkungannya pegunungan kah? Lepas pantai atau pesisir, laut maritim ya kan? Atau pegunungan, atau pedalaman pertanian, itu membawa kolektif karakter masyarakat yang ciri khasnya juga. Kalau orang kayak di Jawa Tengah itu yang banyakkan daerah pertanian pedalaman kan ibaratnya hidup tuh ngelaras ya, nyantai gitu kan. Tapi di maritim itu kan pengen hal-hal baru, berani bertualang, berisiko, itu watak gitu. Nah, itu semua harus dipahami dan dikenali karena itu nanti jadi input pembuatan kebijakan strategis. Bukan hanya. Nah, itu yang kemudian Bung Karno mungkin karena nggak ada penolakan berarti kan disetujui. Pandangan geopolitik ya penyatunya. Nah, baru bicara Pancasila sebagai perekat bangsa itu dalam arti yang Pancasila pun dua hal kan. Pertama yang sila 1, 3, dan katakanlah 4, walaupun sekarang yang 4 lagi dipreteli kan, itu adalah ekspresi peradaban budaya bangsa. Nah, yang kedua yang nggak kalah krusial, kenapa Pancasila sekarang jadi slogan, isme kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang kelima keadilan sosial, itu isme ideologis yang kita harus pahami. Pancasila itu nggak mungkin tumbuh subur di kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Karena watak kita itu kebersamaan, kolektif, gotong royong, saling menguatkan yang ini, saling kelemahannya diisi oleh masing-masing. Nah, itu membentuk itu. Nah, itu yang harus menjadi, kalau kita kembali ke UUD 45, harus dalam
menyusun rencana induk itu dari spirit itu. Nah, ini yang saya kira ide bagus, dan addendum itu adalah satu pengakuan bahwa walaupun kita agak melihat ke belakang, tapi bukan berarti kita mau larut sepenuhnya ke belakang, tapi inspirasi saja. Dan ini menarik. Kalau kita gagasan Pak Pri di rumah persiapan, kalau saya jadi ingat Cina itu, Mas Ridwan. Waktu Deng Xiaoping menggantikan Mao Zedong, itu kan mengembangkan visinya adalah memodernisasikan masyarakat sosialisme berwatak Cina. Itu aja udah menarik tuh. Bahwa sosialisme itu adalah kodrat geopolitik Cina, tapi nggak mau ngikut dari asing. Dalam arti dulu kan Moskow kiblatnya ya, sama Eropa, komunisme Eropa. Dua-duanya nggak. Karena Deng meyakini kodrat geopolitik Cina itu kolektivisme, gotong royong, guyup, orang Jawa bilang segala macam itu harus jadi dasar. Nah, yang menarik programnya. Pertanian, industri, pertahanan atau militer ya, dan sama apa namanya iptek, ilmu pengetahuan. Berarti apa? Nggak ada kata ekonomi di situ. Pak Harto dulu karena mau mengambil yang beda, pokoknya yang asal beda dengan Bung Karno, dia ikut pembangunan ekonomi. Beliau kan jatuh akhirnya ya urusan ekonomi kan. Berarti ada yang nggak selesai itu di situ. Berarti yang dibangun Deng itu adalah strategi kebudayaan Cinakan kembali komunis. Nah, itu yang membuat sekarang maju. Nah, ini intinya dari Deng di pinggiran Cina itu, sejarah itu bukan supaya kita larut atau romantik ke belakang, tapi kita undang sebagai konsultan dalam menjawab tantangan-tantangan masa kini dan ke depan. Jadi konteks yang istilah Pak Pri di rumah persiapan itu apa? Disempurnakan melalui addendum itu menarik itu. Gagasan yang inovatif dan insya Allah juga kreatif ya, bahwa kita harus inikan ke belakang, tapi kita juga harus melihat tantangan sekarang dan ke depan. Itu. Nah, ini yang saya kira kembali ke UUD 45 itu bukan dalam konteks semangat restoratif, apa-apa pokoknya kembali ke belakang dengan segala kejelekannya, tapi kritis yang bagus dari masa lalu dan itu sebetulnya melekat dalam jiwa bangsa harus hidupkan lagi. Tapi juga kita lihat tantangan sekarang dan ke depan itu juga beda loh. Nah, itu yang saya kira menarik buat dijadikan wacana, Mas Ridwan. Baik, Mas Hendrajit, teman-teman, semakin menarik dan seru lagi. Nanti kapan-kapan kita akan membahas bukunya dari Pak Prianto, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memang pernah dapat muri juga. Sementara persis seperti Jaya Suprana mengundang Mas Hendrajit kan sebagai narasumbernya untuk membahas bukunya Mas Hendrajit. Mantap, mantap. Oke, untuk sementara demikian teman-teman untuk kali ini kita selesaikan dulu. Nanti kita akan ada topik berikutnya yang akan kita bahas lebih lanjut tentang geopolitik atau politik Indonesia di saat sekarang atau di mata dunia. Demikian. Terima kasih Mas Hendrajit atas waktunya. Sama-sama Mas Ridwan, kehormatan besar diundang di rumah persiapan UUD 45. Rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan addendum. Salam Pancasila, salam anak bangsa.